Oke, welcome back to my YouTube channel Nurainul Miftahul Huda. Jadi kita hari ini di video kali ini maksudnya akan melanjutkan masih di mata kuliah metode deret waktu, melanjutkan sub pembahasan masih yang pertama sih sebenarnya, karena yang pertama part 1 waktu itu kita membahas tentang konsep dasar deret waktunya, tentang kapan suatu data itu dikatakan deret waktu, kemudian apa saja yang harus ada di data deret waktu gitu ya. Nih mungkin kalau mau kita ulas lagi materi sebelumnya. Oke. Kita dulu. Nah, materi sebelumnya itu kita masih membahas tentang frequently asked question, tentang kapan suatu data itu dikatakan sebagai data deret waktu, kemudian apa aja syaratnya, goalsnya apa sih dari model ini, kemudian tentang waktu seperti apa, membuat plot data, kemudian juga tentang prinsip model ARIMA gitu ya, apa yang berapa banyak minimum observasi, bagaimana kalau mau prediksi. Nah itu sudah kita bahas, masih mendasar sebenarnya di video sebelumnya, part 1-nya. Nah untuk yang part 2-nya ini seperti yang saya janjikan kemarin di video sebelumnya, kita akan lebih ke teoritisnya sih. Jadi akan lebih banyak ke rumus-rumus gitu, mengingat kembali tentang rataan, varians, kovariansi, autokorelasi, korelasi, autokorelasi, dan segala macam itu ya, yang pastinya sudah pernah teman-teman pelajari di perkuliahan sebelumnya. Oke, gitu ya. Jadi harapannya kita bisa mengingat kembali, sekaligus mengingat kembali. Nah, mungkin nanti akan ada juga video yang akan membahas tentang mereview artikel. Mungkin akan nanti ada artikel saya atau artikel orang lain juga yang akan kita lihat bagaimana cara menyajikan datanya ya, karena menyajikan data dalam bentuk plot segala macamnya itu adalah hal yang penting dan hal yang menjadi pertimbangan juga seorang reviewer untuk menolak atau menerima artikel yang kita submit, yang kita punya. Oke, sekarang kita akan lanjut masuk ke teoritisnya. Walaupun, nah ini ya, walaupun kalau kita bicara tentang statistik, mengolah data, itu pasti biasanya sudah ada aplikasinya ya. Kalau di buku ini kita dengan aplikasi R. Ada, kalau software statistik ada banyak ya. Yang umum biasanya SPSS, Minitab, R, SEM, PLS gitu ya. Smart PLS maksudnya. Nah, dan banyak lagi aplikasi yang lainnya. Tapi kita tidak boleh melupakan bagaimana cara mendapatkannya. Jadi jangan hanya mengandalkan software. Jadi jangan hanya ada data, inputkan ke software, kemudian keluar hasilnya selesai. Kenapa? Karena kalau di software itu secara kasar mungkin kita bisa bilang bahwa kalau kita inputkan sampah juga akan tetap keluar hasilnya gitu. Jadi siapa yang bisa mengontrol itu? Usernya siapa ya? Kita sebagai manusianya. Nah, jadi karena kita belajar, kita menempuh perkuliahan, maka kita harus tahu ruhnya, kita harus tahu sense-nya di mana, kita harus tahu bagaimana caranya angka itu bisa keluar, karena yang meng-create coding di software juga manusia gitu. Jadi kalau gunanya apa? Kalau misalnya hasil yang diberikan oleh software, tadi kan saya bilang apapun yang kita inputkan bisa dijalankan gitu, bisa keluar hasilnya. Nah, fungsinya kita apa? Kalau misalnya kita dapat hasil, ternyata hasilnya itu nggak make sense, misalnya kok hasilnya seperti ini, kita bisa bertanya gitu, mungkin ada yang salah atau mungkin ada yang keliru dalam tahapannya atau apanya, datanya segala macamnya tidak cocok, sehingga menimbulkan kecurigaan tadi oleh si usernya. Nah, yang bahaya adalah ketika kita tidak punya kemampuan itu, jadi kita hanya benar-benar pure mengandalkan si software tadi, jadi kita nggak tahu bagaimana caranya.
Dan itulah permasalahan biasanya mahasiswa ketika seminar ataupun skripsi. Jadi ketika ditanya kenapa nilainya seperti itu, bagaimana caranya, nggak bisa jawab. Karena jawabannya biasanya karena dari softwarenya hasilnya keluarnya seperti itu. Gitu. Nah, harus diingat kita keluarannya adalah sebagai sarjana matematika atau sarjana statistika. Maka kita harus tahu bagaimana cara mendapatkannya, bagaimana prosesnya. Tidak hanya mengambil output dari softwarenya saja, gitu ya. Jadi kita tidak boleh melupakan kalau belajar pakai software, sebentar aja di YouTube juga banyak kan tutorial metode waktu A5 pakai ini, selesai. Nggak sampai 1 jam mungkin hasilnya udah keluar. Tapi kita harus belajar prosesnya, gitu ya, belajar menikmati prosesnya. Oke, kita lanjut ke yang pertama, yaitu tentang rataan ya. Rataan, kemudian variansi dan kovariansi. Nah, ini juga yang sering ada nih, rataan, variansi, itu sering ada ditanyakan juga di seminar. Kenapa ditanyakan? Karena ada muncul statistika deskriptifnya. Nah, disitulah pertanyaannya sering muncul. Oke, kita sudah sepakati sebelumnya bahwa YT itu adalah suatu proses ya. Kita punya proses stokastik YT, kita tuliskan misalkan seperti ini. Dengan T-nya itu sama dengan 0, plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3, dan seterusnya. Jadi kenapa plus minus? Nah, nanti kita akan ketemu jawabannya. Plus 1 seperti apa, minus 1 itu seperti apa ya. Nah, jadi T-nya adalah 0, plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3. Nah, rataannya adalah kita punya mu T. Mu T ini adalah ekspektasi dari si YT. Ekspektasi kan rataan ya. Ekspektasi dari suatu proses itu. Jadi nilai mu T ini adalah rataannya. Nah, estimator untuk si rataan, nah kita harus ingat mu T itu rataan apa? Sampel atau populasi? Yo, coba diingat kembali, sampel atau populasi kalau mu. Ini pertanyaannya, ini juga selalu dipertanyakan dan selalu tidak bisa dijawab biasanya. Untuk beberapa oknum saja. Nah, estimator ini tidak akan saya jawab ya. Silahkan dicari. Estimator untuk rataan mu tadi, mu T sama dengan ekspektasi YT, itu adalah si Y bar. Nah, nanti sebenarnya terjawab nih. Y bar ini, kalau mu T ini sampel atau populasi, Y bar itu sampel atau populasi. Sehingga Y bar ini adalah sama dengan rumus rataan klase per N sigma T sama dengan 1 sampai N dari YT, gitu ya. Jadi dijumlahkan baru dibagi dengan banyaknya observasi, gitu, N-nya. Nah, ini perlu diingat lagi ya, karena kita bicara ekspektasi, jadi jangan dilupakan. Jangan dilupakan. Apa yang jangan dilupakan? Gimana cara menghitung ekspektasi? Misalnya kalau ekspektasi X itu, ekspektasi X itu apa? Kalau misalnya kontinu, berarti minta hingga X, Fx, Dx, gitu ya. Kalau ini, kalau X-nya kontinu. Kalau diskrit, seperti apa? Nah, itu harus tidak boleh dilupakan. Jadi silahkan diingat-ingat lagi. Terus sifatnya gimana, sifat ekspektasi seperti apa, itu silahkan dibuka catatannya di mata kuliah yang sebelumnya ya, yang sudah membahas tentang ekspektasi dan variansi. Oke, tadi ini rataan ya. Sekarang kita beranjak ke kovariansi. Nah, kovariansi dari, karena kovariansi, ko berarti ada
dua gitu ya, korelasi, kovariansi berarti ada dua yang dilihat. Nah, yang dilihat apa? Itu kovariansi dari proses YT dan YT plus K. Ya, nggak hanya plus 1, nggak hanya min 1 gitu ya, tapi kita tulis YT plus K, K-nya waktunya. Itu dituliskan dengan gamma. Kovariansi itu gamma. Bisa gamma T plus K. Gitu ya. Diambil ujungnya aja nih, T plus K. Nah, gamma T plus K ini sama dengan gamma K. Paham ya kenapa tadi awalnya kan nggak ada tanda seperti tanda mutlaknya. Tadi kan saya tuliskan ini gamma T plus K. Tapi kalau misalnya saya tuliskan ada T plus K, berarti kita bicara panjangnya ya. Dari T ke T plus K itu sepanjang apa? Kalau kita buat bantuan garis bilangan ini T plus K, maka ini sepanjang K gitu ya. Maka kita dapat gamma K. Gamma K ini adalah kovariansi dari YT dan YT plus K. Ini saya kasih pembatas deh. Nah, masih ingat nggak kovariansi itu seperti apa rumusnya? Yo, kovariansi itu adalah ekspektasi dari YT dikurang rataannya, YT dikurang rataannya dikali YT plus K dikurang dengan rataannya juga. Tuh. Nah, selanjutnya kalau kita mau tahu gamma K ini seperti apa, dengan mendefinisikan kita misalkan saja S-nya sama dengan T plus K, maka berarti gamma K-nya sama dengan ekspektasi dari, jadi S sama dengan T plus K ya, berarti ini adalah S, ini S. Nah, ini kan kita operasikan ya, jadinya dapatnya nanti YTYS dikurang YT mu S ini dikurang mu TYS ditambah mu T mu S. Nah, ini sudah masuk ke rumus-rumusnya ya. Silahkan diingat-ingat kembali. Kemudian pakai sifat ekspektasi seperti apa? Sehingga kita dapat ekspektasi dari YTYS dikurang ekspektasi dari YT mu S dikurang ekspektasi dari mu TYS ditambah ekspektasi dari mu T mu S. Ini sama dengan apa? Pakai lagi sifat ekspektasi ya. Jadi ini tetap ekspektasi YTYS. Kemudian ini dikurang mu S ekspektasi YT dikurang mu T ekspektasi YS ditambah ini mu T mu S. Oke. Kemudian ini jadinya ekspektasi YTYS min mu S. Kita tahu tadi ekspektasi YT itu sama dengan apa sebelumnya, yaitu mu T dikurang mu T ekspektasi YS berarti mu S ditambah mu T mu S. Oke, ini operasinya akan menghasilkan 0 yang karena satunya minus satu positif, maka ini sama dengan ekspektasi YTYS dikurang mu S mu T. Oke, itu menggunakan sifat ini ya, sifat ekspektasi. Silahkan coba diingat-ingat kembali sifatnya. Nah, itu adalah kovariansi. Nah, estimator untuk kovariansi, berarti penduganya, ini kalau ditulis di sini, estimator kovariansi, berarti kasih topi gitu ya, gamma K topi itu sama dengan nanti
1/n sigma T sama dengan 1 sampai N min K YT min Y bar, ini YT plus K min Y bar. Oke. Kalau di buku mungkin indeksnya agak kejauhan ya, tapi sebenarnya penulisannya seperti ini. Jadi ini untuk yang populasi, nah terjawab jadinya. Nah, estimatornya berarti penduganya itu nanti adalah menggunakan yang ini. Seperti itu. Berarti yang sampelnya itu. Nah, diingat lagi gimana cara gimana sifat-sifat variansi dan juga gimana cara mencari variansi gitu. Sifatnya seperti apa. Oke, itu adalah tadi kovariansi. Sekarang kita mau mencari lagi, kalau di buku ada detailnya lagi ya, udah diingatkan sifat-sifatnya. Kita langsung aja ke korelasi. Korelasi tentunya saya nggak akan terlalu detail untuk di sini karena ini sudah dibahas di mata kuliah yang lain. Jadi silahkan diingat-ingat lagi ya. Nah, korelasi itu notasinya rho. Nah, baca notasi juga harus bisa ya, harus tahu ini rho, ini gamma gitu. Itu sigma. Oke, rho T, S misalnya. Itu adalah korelasi dari YT dan YS. Dengan YS-nya tadi itu ya, T plus K. Itu S sama dengan T plus K. Maka korelasinya itu adalah, atau bisa juga ditulis kor YT-YS itu adalah sama dengan kovariansi YT-YS per akar variansi dari YT dikali variansi YS sama dengan gamma T, S, ini kan sebelumnya gamma T, S, akar dari variansi EYT berarti gamma T, variansi YS, gamma S, S. Kenapa bisa seperti itu? Nah, perlu diingat kalau kovariansi itu dua hal yang berbeda tadi ya. Nah, kalau kovariansi hal yang sama, saya tulis di samping kovariansi X dengan X itu nanti jadinya variansi X. Gitu ya. Artinya apa? Gamma, misalnya gamma X, X itu sama dengan variansi X. Kalau dengan dirinya sendiri berarti variasi. Kalau ada dua yang berbeda itu kovariansi. Nah, sampai sini kita dapat korelasinya adalah gamma T, S dibagi akar gamma T, dikali gamma S, atau variansinya. Nah, sebenarnya si korelasi dan kovariansi ini sama-sama digunakan untuk mengetahui hubungannya, keterkaitannya. Tapi biasanya orang kalau ingin tahu secara bakunya seberapa besar pengaruhnya, maka menggunakan korelasi. Kenapa? Karena korelasi itu kovariansi dibagi dengan variansinya, akar dari variansi masing-masing variabelnya. Sehingga nanti jelas nilainya korelasi itu ada di rentang berapa sampai berapa. Ini juga sering sekali mungkin lupa kali ya, mungkin hilaf. Nilai korelasi itu dari min 1 boleh ya, min 1 sampai 1. Jadi nggak ada korelasi itu 2, nggak ada korelasi 5, nggak ada korelasi 7 tapi dia min 1 sampai 1. Atau biasanya dalam persentase gitu ya, 100%. Pun jarang kalau korelasi. Biasanya dia selalu min 1 sampai 1. Semakin dekat ke 1, maka hubungan linear positifnya berarti semakin baik. Min 1 berarti hubungan linear yang berbanding terbaliknya. Semakin dekat ke 0 berarti semakin tidak ada pengaruhnya. Nah, ini untuk korelasi. Estimatornya adalah estimator korelasi berarti ya udah rho dikasih topi. Rho K itu sama dengan gamma K per gamma 0.
gitu ya. Jadi korelasi untuk waktu K adalah gamma K, kovariansinya tadi dibagi dengan variansinya, yaitu rumusnya adalah sigma T sama dengan 1 N min K itu YT min Y bar dikali YT plus K min Y bar dibagi gamma 0, berarti sisa sigma T sama dengan 1 sampai N YT min Y bar kuadratkan. Oke, mohon maaf ya kalau tulisannya tidak rapi. Jadi, mungkin ada pertanyaan-nya, kok rumus gamma K-nya seperti itu, kok rumus variansinya seperti itu. Biasanya kan ada seper N-1 nya di sini. Itu ya. Atau di sini seper N-1. Ya sama saja, seper N-1 dibagi seper N-1 juga hasilnya nanti sama dengan 1 gitu. Jadi ya udah tidak perlu dituliskan. Jadi tersisa itu saja. Ini kuadrat ya. Jadi sebenarnya kalau dilihat variansi dan kovariansi, kalau variansi kan makanya dia kuadrat karena YT min Y bar dikali YT min Y bar lagi. Tapi kalau kovariansi itu kan dua hal yang berbeda, satunya YT, satu YT plus K gitu. Makanya dia tidak kuadrat tapi dikalikan seperti itu. Nah, jadi itu untuk korelasi estimator untuk penduga estimator korelasinya, yaitu rotopika. Nah, secara ringkas ini fungsi kovariansi dan fungsi kovariansi dan korelasinya bisa dituliskan jadinya gamma T, T itu berarti artinya dengan YT dengan YT ya. Atau saya tulis gini aja deh, kovariansi YT dengan YT itu sama dengan variansi YT. Tuh. Kemudian gamma T, S itu sama dengan gamma S, T ya. Jadi kovariansi itu kovariansi YT dengan YT plus K sama aja dengan kovariansi YT plus K dengan YT. Gitu. Jadi bolak-balik. Makanya plus minus tadi ya. Berarti kovariansi Y1 dengan Y0 sama dengan kovariansi Y0 dengan Y1. Jadi hubungannya sama. Gitu. Kemudian panjang dari kovariansi YT gamma T, S itu sama dengan akar dari gamma T, gamma S, ini ada di mana tadi? Ada di korelasi tadi ya, kalau mau membuktikannya. Karena korelasi kan tadi kovariansi YT dengan YS dibagi dengan akar dari variansi YT dan akar variansi dikali akar variansi YT. Kemudian yang berikutnya adalah korelasi T dengan T atau korelasi YT dengan YT. Artinya korelasi dirinya dengan dirinya sendiri itu sama dengan 1. Artinya mau apapun itu korelasi, mau konsekuensi dari waktu atau tidak, kalau dirinya dengan dirinya sendiri adalah 1. Kemudian kalau korelasi T, S itu sama dengan korelasi S, T. Kemudian nilainya ini, kok saya bilang panjang tadi ya. Rentang T, S ini ada di min 1 sampai 1. Gitu juga untuk tadi kovariansi ya. Rentangnya ada di akar variansi YT dikali akar variansi YS. Itu secara ringkas sifat-sifatnya. Jadi kalau kita punya data, kita harus bisa mencari tuh variansinya gimana, kovariansinya gimana, korelasinya gimana gitu ya. Nah, di sini juga ada contoh yang bisa kalian kerjakan. Mungkin saya nggak bahas full ya, karena sudah ada di buku. Satu example ya. Misalkan X dan Y itu variabel acak dengan ini ya, dengan X-nya sama dengan C
C1X1 ditambah C2X2, Y-nya itu sama dengan D1X, D1Y1 ditambah D2Y2. Tentukan kovariansi dari X, Y dan var X. Oke. Jadi misalkan kita punya X, Y-nya variabel acak, X-nya didefinisikan dengan C1X1 ditambah C2X2, Y-nya D1Y1 plus D2Y2. Maka tentukan kovariansi X, Y dan variansi X, Y. Gimana caranya? Ya disubstitusikan aja nanti. Ini kan kovariansi X, Y, berarti X-nya diganti menjadi C1X1 ditambah C2X2, D1Y1 ditambah D2Y2 gitu ya. Nah, sifat kovariansi gimana? Selanjutnya, Nah, ini sebenarnya mereview kembali aja materi yang sebelumnya yang sudah pernah kalian pelajari tentang tadi korelasi kovariansi kataan. Nanti ketemu hasilnya, pasti ketemu. Di buku ada sih sebenarnya, tapi kalian harus coba kerjakan. Oke, berikutnya adalah tentang fungsi autokovariansi dan autokorelasi sampel. Nah, ini nanti dipakainya di mana? Dipakai di pada saat identifikasi order ya. Fungsi dari autokovariansi dan autokorelasi sampel. Oke. Jadi tadi sebelumnya kita sudah tahu kalau autokovariansi itu adalah ini ya, gamma K itu adalah kovariansi, berarti YT dengan YT plus K, dimana rumus kovariansi itu ekspektasi tadi ya, YT dikurang mu, kemudian YT plus K juga dikurang mu. Kemudian kita juga sudah tahu bahwa rho K korelasi K itu adalah gamma K per gamma 0. Gamma K berarti YT dengan YT plus K dibagi dengan akar variasi YT dengan akar variasi Y0. YT plus K, Nah, kemudian kita juga sudah tahu bahwa penduga untuk korelasinya tadi rumusnya yang sebelumnya ya, nggak perlu saya tulis lagi lah ya. Nih. Nah, nanti ini kita akan ketemu lagi di bagian identifikasi order, plot ACF PACF. Nanti ada namanya nilai batas signifikan. Batas signifikan itu rho K sama dengan 0 jika min 1,96 1 per akar N kurang dari rho topi K kurang dari 1,96 1 per akar N. Nah, ini untuk dipakai di mana? Silahkan kita simpan saja dulu, kita keep saja dulu, karena nanti akan lebih mudah kalau memahami ketika ada plot ACF PHF-nya. Nanti akan masuk di bagian minggu ke-4 kayaknya ya, identifikasi order. Oke. Sekarang kita masuk ke contoh datanya ya. Kalau tadi kan kita hanya secara teoritisnya. Nah, ini secara datanya kita mau hitung misalkan rataannya berapa, kovariansi sampelnya berapa, kemudian korelasi sampelnya berapa. Contoh misalkan kita punya data YT, data deret waktu. YT ini 12, 2, 18, 8, 6, 6, 3, 10, 17, 11. Nah, hitung misalkan A rataan
Kemudian yang B itu kovariansi, yang C itu korelasi. Ini semuanya untuk sampel ya. Nah, gimana caranya? Caranya yang pertama adalah kita buat saja dulu tabel. Ini ada berapa banyak observasinya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, ada 10. Nah, tabel biasanya itu seperti ini T-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini T, kemudian ini ZT. ZT-nya ya berarti Z1 berapa? Z1 12, 2, 18, 8, 8, 6, 6, 3, 10, 17, 11. Nah, kemudian kita buat juga ini ZT plus 1-nya berapa. Kenapa? Nanti dibutuhkan, suatu saat dibutuhkan. ZT plus 1 berarti saat T-nya 1 berarti dia Z2. Z2 berapa? 2 gitu ya. 2, 18, 8, 6, 6, 3, 10, 17, 11. Oke, kemudian ZT plus 2 berarti saat T-nya sama dengan 1 berarti Z3. Z3 berapa? Z3 itu 18, 8, 6, 6, 3, 10, 17, 11 dan seterusnya. Silahkan dibuat. Untuk apa? Nah, kita hitung yang pertama dulu, rataan sampel. Kalau rataan sampel masih aman ya. Rataan sampel tadi rumusnya berarti Z ini pakai apa? YT ya, berarti Y bar itu sama dengan 1/n sigma YT gitu ya. Oke lah, itu sama dengan 1 sampai N. Berarti 1/10 dijumlahkan aja 12 tambah 2 sampai 11 gitu ya. Dapatlah berapa hasilnya. Kemudian kovariansi sampel. Nah, ini yang mulai agak panjang. Kenapa? Nah, inilah kenapa tabel tadi itu dibutuhkan ZT plus 1, ZT plus 2 dan seterusnya untuk menghitung si kovariansi dan korelasinya. Oke, kovariansi rumusnya apa? Kita harus tulis dulu. Gamma K itu sama dengan 1/n sigma T sama dengan 1 N min K dikali ZT min Z bar. Kok Z ya? Soalnya nggak di buku, soalnya Z. Karena di awal didefinisikan Z. Nah, ini berarti kita YT min Y bar, kemudian YT plus K min Y bar. Oke, kita mau hitung yang mana dulu nih? Untuk K sama dengan 0, kan K-nya berjalan. K sama dengan 0 berarti kita hitung gamma 0. Gamma 0 berarti ini 1/10 dari sigma T sama dengan 1. 10 kurang 0, 10. Berarti YT dikurang Y barnya nanti ambil nilai di atas ya. Di sini ya, Y bar. Y bar nggak tahu berapa. Kemudian YT plus K, K-nya 0, berarti YT juga dikurang Y bar. Tuh, dapatlah, nanti dijumlahkan. Kalau K sama dengan 0 masih oke. Sekarang kalau K sama dengan 1, K sama dengan 1 berarti gamma K-nya ganti 1. 1/10 T sama dengan 1 sampai 10 kurang 1, 9. Berarti ini YT dikurang Y bar yang sudah didapat dikali dengan YT plus K. K-nya berapa? K-nya 1 dikurang dengan Y bar. Nah, ini untungnya tadi. Kira-kira 1/10. Oke, berarti Y1 kan T-nya mulai dari 1, berarti Y1 dikurang Y bar dikali Y2 dikurang Y bar ditambah gitu ya, sampailah nanti Y9 dikurang Y bar dikali Y10 dikurang Y bar. Nah, gitu. Nah, kita udah punya tadi hasilnya berapa, Y2-nya berapa gitu. Itu yang akan memudahkan nantinya. Jadi tinggal 12, nanti isinya berarti Y2-nya nanti
Untuk ZT plus satunya kan berarti kalau ininya 12, ininya 2 gitu ya. Nah untuk K sama dengan 2 gimana? K sama dengan 3 gimana? Nah itulah yang harus dihitung, dijabarkan. Tergantung biasanya di soalnya ada permintaannya untuk K sampai berapa gitu. Tuh. Kemudian kalau korelasi ketika kovariansinya sudah dapat, korelasinya akan lebih mudah menghitungnya. Kenapa? Karena korelasi itu gamma K per gamma 0. Nah, tadi kan kalau dari kovariansi harusnya kita dapat tabel nih. Ini ya, tabel misalkan ini log, ini kovariansi. 0, 1, 2, 3, 4 sampai 9 kan dapat nih nilainya nih. Nah, kalau mau hitung korelasi saat dia 0, langsung aja ya gamma 0 per gamma 0 sama dengan 1. Kalau korelasi saat dia 1 berarti gamma 1 per gamma 0. Gamma 1 udah kita dapat ini. Dibagi gamma 0 berarti ini. Gamma nanti kalau rho 2 berarti kan gamma 2 per gamma 0. Ini gamma 2 nya ini per ini. Ya, langsung udah dapat. Asalkan kovariansinya sudah dapat. Jadi yang sebenarnya agak sulit itu menghitung si kovariansinya itu bukan sulit sih, tapi lebih ke memakan waktu yang lama. Tuh. Jadi itu autokorelasi sampel ya, atau nanti ACF ketemunya. Nanti akan ketemu di identifikasi order. Nah, kemudian ada juga yang namanya PACF, autokorelasi parsial. Tadi ACF, ini sekarang PACF nanti, autokorelasi parsial atau PACF. Ini kalau tadi ACF itu rho K, kalau ini dia VKK notasinya. Yaitu VKK itu apa? VKK ini adalah korelasi juga, yaitu YT dengan YT plus K, tapi melupakan YT plus 1, YT plus 2 sampai YT plus K-1. Artinya apa? Ini kita selesaikan dulu ya. Ini misalkan ini kan kovariansi, berarti karena korelasi itu rumusnya adalah kovariansi dari YT plus K dibagi dengan akar variansi YT akar variansi YT plus K. Oke, maksudnya apa? Bedanya ACF PACF apa? Kalau ACF itu kan rho K. Ini adalah korelasi. Maaf ya tulisannya kurang baik. Rho K itu kan korelasi YT dan YT plus K ya. Nah, kalau ini VKK ini PACF ini ada syaratnya, yaitu YT plus 1 bersyarat YT plus 1, YT plus 2 sampai YT plus K-1. Artinya apa? Kalau misalkan kita bicara, kita buat garis waktu saja ya. Misalkan ini Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, satu lagi Minggu. Oke. Kalau misalnya kita bicara korelasi ya, ternyata sesuatu yang terjadi di hari Jumat itu dipengaruhi oleh hari Selasa. Itu berapa waktunya? 1, 2, 3. Berarti rho 3. Oke? Nah, kalau ACF membacanya, ternyata sesuatu yang terjadi di hari Jumat itu dipengaruhi oleh hari Selasa, hari Rabu, dan hari Kamis. 3 waktunya itu yang dimaksud 3 di sini adalah Kamis, Rabu, dan Selasa. Nah, kalau PACF tadi, yang dimaksud PACF, sesuatu yang terjadi di hari Jumat
itu diakibatkan atau dipengaruhi oleh sesuatu yang terjadi di hari Selasa tanpa kita mau tahu apa yang terjadi di hari Rabu dan hari Kamis. Gitu. Jadi kita nggak perlu tahu hari Rabu hari Kamis. Hari Rabu dan hari Kamis itu nggak ada pengaruhnya di hari Jumat. Tapi yang berpengaruh di hari Jumat itu adalah hanya hari Selasa. Kalau kita bicara waktu 3 tadi ya. Nah, kalau korelasi atau ACF, autokorelasi, sesuatu yang terjadi di hari Jumat itu dipengaruhi oleh hari Selasa, Rabu juga ikut, Kamis juga ikut. Ya, nah itu perbedaannya. Nah, nanti di perhitungan PHF kita akan belajar menghitungnya ya. Sebenarnya sudah masuk di sini, boleh kalian coba baca-baca caranya. Jadi caranya banyak ya. Salah satunya adalah menggunakan aturan Kramer. Nah, jadi kalau sudah pernah mengerjakan metode model ARIMA, ketika kalian mengidentifikasi order untuk menentukan modelnya, itu kan menggunakan plot ACF dan PACF. Kalau di software, kalau di R, nanti kalian akan langsung keluar tuh hasilnya, langsung keluar tuh plotnya. Oh, plot ACF-nya gini, plot PACF-nya gini. Nah, tapi kita harus tahu gimana cara ngitungnya. Nah, itulah yang saya bilang tadi, kita harus tahu sense-nya di mana, harus dapat sense-nya di mana. Seperti itu ya. Jadi ini adalah konsepnya, konsep deret waktunya. Sebenarnya masih di bagian statistika deskriptifnya sih sebenarnya, bagaimana cara menghitungnya. Untuk yang PHF nanti juga akan kita bahas lagi, kayak perhitungannya nanti kita bahas lagi kalau di bagian identifikasi order gitu. Nah, mungkin menginformasikan juga bahwa nanti perkuliahan ini praktikumnya menggunakan software R ya. Jadi silahkan, saya yakin pasti sudah punya software R. Silahkan dicoba-coba dulu. Di bukunya juga ada panduannya gimana caranya mengerjakan model ARIMA, menemukan model ARIMA prediksi menggunakan software R. Oke, mungkin ini yang bisa dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat, semoga bertambah ilmunya. Jadinya yang belum tahu, yang hanya tahu dari software saja, keluar dari software bisa lebih memaknai hasilnya dan bisa tahu segala macam prosesnya. Gitu ya. Oke, thank you for watching.